Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. How are you today? I hope you're all in a good condition. Now, in this occasion, I will discuss subject and pronoun. Check this out. Subject and to be. Untuk memperkenalkan diri atau introduction atau orang lain dalam bahasa Inggris, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya belajar to be. Bentuk be yang kita gunakan adalah dalam bentuk present atau masa sekarang. Nah, di dalam chapter 2 ini kita juga tidak lepas belajar bentuk to be yang kerap digunakan dan semestinya dipahami oleh anak sejak dini. Mari kita mulai belajar to be dalam simple present. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya subjek dan to be. Apa aja sih subjek itu? Subjek terdiri dari I, you, they, we, she, he, and it. Lalu apa saja to be? To be terdiri dari am, is, are. Kalau subjeknya I, to be-nya am. Subjeknya you, to be-nya are. Subjeknya they, to be-nya are. We, to be-nya are. Subjeknya he, to be-nya is. Subjeknya she, to be-nya is. It, to be-nya is. Setiap subjek personal, pronoun memiliki pasangannya masing-masing dan tidak boleh digantikan dengan lain. To be ini biasanya digunakan dalam kalimat nominal tanpa kata kerja atau verb, namun diikuti oleh kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Contoh penggunaan to be dalam kalimat: I am a student. I di sini sebagai subjek, am di sini sebagai to be, a student di sini sebagai complement. You are happy. You sama sebagai subjek, are sebagai to be, dan happy sebagai complement. They are in the living room. They di sini sebagai subjek, are-nya sebagai to be. We are one family. Sama seperti tadi, we sebagai subjek, are sebagai to be. Untuk nama orang laki-laki dapat diganti he, dan perempuan dapat diganti she. Untuk benda atau binatang dapat diganti dengan it. Setelah kita membahas subjek dan to be, kita akan lanjut membahas pronoun. Apa sih pronoun itu? Pronoun adalah kata ganti. Mempelajari pronoun atau kata ganti sangatlah penting, dan ini harus diberikan kepada anak-anak. Pronouns are words that take place of noun. Intinya pronoun adalah kata yang menggantikan benda atau orang, sehingga kita tidak mengulangi kata yang sama seperti contoh nama orang. Misalnya, Rita dapat kita ganti she. Dodi kita dapat ganti dengan he, dan masih banyak lainnya. Oke, di samping ada tabel pronoun, kita bisa lihat di sini. Pertama, saya akan menjelaskan dari personal subject. Jadi personal subject di sini ada dua, yaitu singular and plural. Kalau singular di sini adalah tunggal dan plural di sini adalah jamak. Kita bisa lihat di samping, di sini ada subjektif singular. Yang pertama ada I, you, she, he, it. Untuk yang plural di sini ada we, you, they. Kita lihat objektifnya, di sini ada me, you, him, her, it. Ini untuk yang singular, dan untuk plural ada us, you, them. Lanjut ke possessive adjective. Di sini ada my, your, his, her, it. Ini untuk yang singular. Untuk yang plural di sini ada
our, your, they. Untuk possessive pronoun di sini ada mine, yours, his, her. Ini kalimat singular. Untuk plural ada our, your, theirs. I, me, my, mine artinya saya. You, your, yours artinya kamu. He, him, his artinya dia laki-laki. She, her, hers artinya dia perempuan. It, its artinya dia benda atau binatang. We, us, our, ours artinya kami atau kita. They, them, theirs, theirs artinya mereka. Saya akan beri penjelasan satu persatu, dimulai dari subjective case. Adalah pronoun yang posisinya sebagai subjek di awal kalimat. Contoh, I have a pen. I di sini sebagai subjective case-nya. You are student. She likes cooking. Kedua, ada objective case. Objective case adalah pronoun yang digunakan dengan posisi atau penempatan sebagai objek. Biasanya terletak di akhir kalimat. Contoh, you can meet me. Nah, me ini di sini sebagai objective case. Shinta is going to visit you. You di sini sebagai objective case. I like him. Ketiga, possessive adjective case. Possessive adjective adalah pronoun yang digunakan untuk kata ganti milik, ownership, atau possession. Possessive adjective ini letaknya sebelum kalimat benda atau kata benda atau noun. For example, I have a cat. My cat is yellow. My ini sebagai possessive adjective. You have a car. Your car is nice. Your di sini sebagai possessive adjective. Budi throws a ball. It is his ball. Keempat, possessive pronoun case. Sama halnya seperti possessive adjective, digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Bedanya, kalau possessive pronoun dapat ditempatkan di beberapa posisi dalam kalimat seperti sebagai objek, subjek, pelengkap subjek, dan lain-lain. For example, the handphone is mine. Mine di sini sebagai possessive pronoun atau yang artinya HP ini milik saya. I see car in front of my house. It's yours. Yours di sini sebagai possessive pronoun. Where is my son? Mine is here. Thank you very much for watching and I will see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.